Surplus neraca dagang Indonesia pada April 2022 mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono merilis neraca perdagangan Indonesia membukukan surplus 7,56 miliar dolar Amerika Serikat, di mana nilai ekspor mencapai 27,32 miliar dolar Amerika Serikat yang juga merupakan rekor tertinggi sejak Indonesia merdeka. Sementara nilai impor Indonesia pada periode tersebut sebesar 19,76 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 21,97% secara year on year. Dengan demikian Indonesia sudah menikmati surplus neraca perdagangan selama 24 beruntun 2 tahun tanpa putus. Salah satu pendorong utama lonjakan ekspor bulan April adalah dari pertambangan yang mencapai 6,41 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 182,48% secara year on year, di mana batu bara menjadi penyumbang terbesar pada pencapaian pertambangan. Kilang pengolahan minyak Balikpapan di Kalimantan Timur yang dioperasikan PT Kilang Pertamina International Subholding Refining and Petrochemical Pertamina terbakar pada 15 Mei lalu. Kebakaran terjadi di Plant 5 yang menghasilkan salah satu komponen untuk memproduksi bensin beroktan tinggi seperti Pertamax. Ini adalah kali kedua di tahun ini kilang minyak Pertamina di lokasi itu terbakar. Yang pertama terjadi pada Jumat 4 Maret 2022 lalu. Perlu diketahui kilang Balikpapan Pertamina mengolah 260.000 barel per hari minyak mentah atau sekitar 25% dari total kapasitas pengolahan minyak mentah nasional yang sekitar 800.000 hingga 1 juta barel per hari. Berdasarkan data Pertamina, kontribusi BBM dari kilang Balikpapan atau Refinery Unit 5 sebesar 15,6% skala nasional. Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Balikpapan Eli Chandra menyampaikan bahwa pihaknya kini masih melakukan assessment dan investigasi terkait kejadian ini. Dia mengatakan Pertamina memastikan produksi BBM tetap berjalan sehingga tidak mengganggu suplai BBM ke masyarakat. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi buka suara dengan kebijakan larangan ekspor gandum dari India. Ia mengungkapkan memantau dampak larangan tersebut ke tanah air. Pasalnya, stok gandum yang datang dari negara tersebut sangatlah besar. Salah satu kekhawatiran dari dampak kebijakan itu adalah terbatasnya stok, apalagi dalam beberapa waktu terakhir harga gandum juga terus naik karena efek perang Ukraina dan Rusia. Harga gandum dunia meningkat pesat pada sepekan terakhir, bahkan sempat menembus 1.250 dolar Amerika Serikat per gantang akibat keputusan India. Perlu diketahui Indonesia adalah importir bersih gandum. Pada tahun 2021 nilai impor gandum dan meslin Indonesia tercatat 3,55 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 51,45 triliun rupiah. India jadi salah satu importir utama gandum Indonesia. Pada tahun 2021 nilai impor gandum dari India mencapai 1,46 triliun rupiah dan menjadi negara pemasok gandum nomor 6 bagi Indonesia. Krisis di Sri Lanka masih terus melanda dan belum tertangani. Saat ini Sri Lanka bahkan telah menemui fase habisnya bahan bakar. Pemerintah pun sampai menghimbau agar masyarakat berhenti mengantri di pom bensin lantaran stok yang terbatas. Perdana Menteri baru Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, mengatakan bahwa negara itu tak dapat memperoleh pasokan bahan bakar yang mumpuni karena kehabisan devisa. Ia bahkan mengatakan negaranya itu masih membutuhkan 75 juta dolar Amerika Serikat untuk membayar impor bahan-bahan pokok yang krusial. Dalam data terbaru akhir April, negara beribu kota Colombo itu masih membutuhkan cadangan devisa sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhannya. Di saat yang sama, inflasi negara itu meroket hingga nyaris 30%. Sri Lanka bergulat dengan krisis ekonomi terburuk sejak mereka merdeka dari Inggris pada tahun 1948. Krisis yang dialami negara itu disebabkan oleh defisit mata uang asing karena digunakan untuk membayar utang luar negeri. Situasi Cina semakin memburuk. Kasus COVID-19 yang terus melonjak memaksa pemerintah Cina memberlakukan lockdown dan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian. Berdasarkan data dari Biro Statistik Nasional Cina, penjualan retail pada April menyusut 11,1% dari tahun sebelumnya. Ini menjadi kontraksi terbesar sejak Maret 2020. Produksi pabrik turun 2,9% dari tahun sebelumnya, lebih buruk dari perkiraan para ekonom dari 0,5% dan menjadi penurunan terbesar sejak Februari 2020. Aktivitas retail dan pabrik Cina turun tajam pada April akibat kebijakan penguncian wilayah atau lockdown COVID-19. Kebijakan luas ini membatasi pekerja dan konsumen di rumah mereka serta mengganggu rantai pasokan. Guncangan ekonomi telah mendorong target pertumbuhan ambisius Cina sekitar 5,5% semakin menjauh dari jangkauan.